Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Di sini yang pertama ada limit x mendekati 0 sama dengan x per sin x sama dengan limit x mendekati 0, ax per sin ax sama dengan 1. Kemudian ada limit x mendekati 0, sin x per x sama dengan limit x mendekati 0, sin ax per ax sama dengan 1. Lalu ada limit x mendekati 0, x per tan x sama dengan limit x mendekati 0, ax per tan ax sama dengan 1. Limit x mendekati 0, tan x per x sama dengan limit x mendekati 0, tan ax per ax sama dengan 1. Selanjutnya di bagian sini, paling pertama ada limit x mendekati 0, sin ax per bx sama dengan limit x mendekati 0, tan ax per bx sama dengan limit x mendekati 0, ax per sin bx sama dengan limit x mendekati 0, ax per tan bx sama dengan a per b. Lalu, limit x mendekati a sama dengan sin dikali x kurang a per x kurang a sama dengan limit x mendekati a tan x kurang a per x kurang a sama dengan 1. Lalu limit x mendekati a, x kurang a per sin x kurang a dikurang sama dengan limit x mendekati a, x kurang a per tan x kurang a sama dengan 1. Selanjutnya, limit x mendekati p, sin a dikali x kurang p per b dikali x kurang p sama dengan limit x mendekati a, tan a x kurang p per b dikali x kurang p sama dengan a per b. Yang terakhir, limit x mendekati p, sin a dikali x kurang p per tan b dikali x kurang p sama dengan limit x mendekati a, tan a x kurang p per sin b x kurang p sama dengan a per b. Sekian sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, setelah itu kita dapat mengerjakan soal limit fungsi trigonometri dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu ada substitusi, yaitu menyelesaikan limit fungsi trigonometri yakni dengan langsung mengganti x dengan angka yang ada tertera di soal. Nah, berikut adalah persamaannya. Nah, lalu buat contohnya itu limit x mendekati 45 derajat sin 2x. Nah, jadi di sini x-nya kita substitusi aja sama nilai 45 derajat. Jadi kita tulis sin 2 dikali 45 derajat, 2 kali 45 itu 90. Jadi di sini kita tulis 90, sin 90 derajat itu sama dengan 1. Oke, jadi sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu pemfaktoran. Penerapan metode pemfaktoran dilakukan ketika kita menemukan jawaban dengan bentuk tertentu atau 0 per 0. Trik metode pemfaktoran adalah kita harus membuang si pembuat 0 dalam fungsi tersebut. Jadi contohnya itu limit x menuju 0 tan x per x pangkat 2 tambah 2x. Nah, jadi ini kita harus ngeluarin si pembuat nolnya itu. Nah, jadi buat di sini tuh cara pemfaktoran itu, ini kita lihat ada yang sama yaitu x. Jadi kita keluarin x-nya. Jadi limit x menuju 0 tan x per x kali x tambah 2. Terus kita pisah. Jadi limit x menuju 0 tan x per x dikali limit x menuju 0 1 per x tambah 2. Lalu kita masukin nilai x yaitu 0. Jadinya tan x per x itu kita tahu nilainya itu 1. Lalu kita masukin nilai 0 ke sini. Jadi 1 per 0 tambah 2. Jadi 1 kali 1 per 2 itu 1 per 2. Oke, berikutnya kita masuk ke nomor 3, yaitu menyederhanakan terlebih dahulu. Jadi jika substitusi nilai yang didekati x ke fx menghasilkan tak tentu atau 0 per 0, selain dengan cara pemfaktoran yang sebelumnya, dapat juga disederhanakan bentuknya menggunakan identitas trigonometri yang sudah diajarkan sebelumnya. Inilah alasan kenapa kita harus belajar identitas trigonometri terlebih dahulu. Nah, jadi buat contohnya, ada soalnya di sini limit x menuju 0 sin 2x cos x kurang 2 sin x per x pangkat 3 menjadi limit x menuju 0 sin 2x kali cos x kurang 1. Nah, ini kita ubah dengan identitas trigonometri per x pangkat 3. Limit x menuju 0 2 sin x kali min 2 sin kuadrat setengah x lalu per x pangkat 3. Lalu kita ubah lagi, kita pindahin min 4 ke depan jadi seperti ini. Lalu setelah itu kita pisahin jadi 3 limit seperti ini. Nah, dari sini kita bisa dapat hasilnya. Karena ini semuanya per x, jadi hasilnya itu min 4 kali 1 kali setengah kali setengah. Hasilnya min 1.